Jaga ya Pak Iqbal. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah break dan menunaikan salat asar, kita kembali melanjutkan materi kita. Jadi isu pendidikan selanjutnya adalah pendidikan deradikalisasi. Jadi pendidikan deradikalisasi ini mendapat tempat dalam kajian-kajian pendidikan Islam dalam konteks kebijakan seiring dengan semakin maraknya tindakan-tindakan terorisme, tindakan radikal yang selalu diarahkan kepada umat Islam. Karena dalam realitasnya ada beberapa tindakan teror atau teroris yang cenderung menggunakan label-label Islam dalam melakukan tindakan teror itu sendiri, sehingga tuduhan itu selalu dialamatkan kepada agama Islam. Dan ini yang menjadi salah satu implikasinya adalah dalam perkembangan terakhir terjadinya perubahan kurikulum pada level pendidikan Islam, baik di sekolah Islam, pendidikan di pesantren, madrasah, atau PAI di sekolah umum, ini mengalami transformasi kurikulum dari Islam ideologi kepada Islam transformatif. Islam ideologi itu dimaksudkan sebagai Islam yang berbasis perjuangan, dijadikan Islam sebagai ideologi dalam memperjuangkan cita-citanya, sehingga cenderung kepada sikap yang lebih eksklusif, ya, tertutup, tanpa kompromi atau menghalalkan darah bagi golongan yang tidak sejalan dengan mereka. Ini ditemukan di dalam sejarah ilmu kalam, yakni golongan Khawarij. Bisa di-mute dulu Bapak. Kumisna, Muti Jolo anu tak kumisna. Kumisna, Jolo anu tak. Kumisna, Muti Jolo anu tak. Eki. Ya, saya lanjutkan. Jadi dalam sejarah ilmu kalam yang menggunakan Islam sebagai ideologi dalam berjuang, dalam mewujudkan cita-citanya adalah golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini dinilai sebagai golongan yang rigid, golongan yang kaku, tertutup, dan cenderung mengeluarkan fatwa halalnya darah bagi orang yang tidak semazhab dengan mereka atau Khawarij. Jadi mengambil kebijakan dalam konteks pemerintah itu memiliki penilaian bahwa di Indonesia ada segelintir golongan yang menjadikan Islam sebagai ideologi. Hal ini akan menghambat dalam proses interaksi, menghambat dalam proses pembangunan, karena
akan cenderung di level masyarakat itu mengganggu tatanan sosial karena dianggap halal darahnya bagi yang mereka tidak sepaham. Jadi, oleh karena itu, dalam perubahan kurikulum ini diarahkan kepada konteks Islam transformatif. Yang mana Islam transformatif ini, yakni menjadikan Islam sebagai inspirasi, menjadikan Islam sebagai motor penggerak di dalam melakukan perubahan, di dalam membangun tatanan kehidupan sosial. Jadi Islam itu bukan hanya dilihat sebagai simbol, tetapi menjadi substansi di dalam membangun nilai-nilai kehidupan sosial. Itulah Islam transformatif. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat dari teologi fundamental ke teologi humanis. Jadi teologi fundamental di sini yang dimaksudkan adalah teologi yang dianggap kaku, teologi yang tidak fleksibel, teologi yang tertutup, yang seakan-akan yang diurusi itu hanyalah semata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilakukan pergeseran bahwa urusan teologi itu adalah urusan kemanusiaan. Bagaimana mengurus, membangun nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan. Jadi ini yang dicoba dikembangkan oleh pemerintah terkait dengan teologi fundamental yang diarahkan menjadi teologi humanis. Kemudian kontrol pemerintah terhadap formulasi kurikulum dan sistem pendidikan ini semakin meningkat. Karena itu tadi bias daripada tanda petik pembiaran di dalam proses perkembangan pendidikan Islam di Indonesia yang kurang terkontrol sehingga dinilai bisa saja sebagian ada yang mengarah kepada tindakan radikal. Ya, mungkin saja ada segelintir golongan yang selalu dianggap mengganggu pemerintahan yang sah, misalnya dianggap pemerintahan yang sah itu adalah kufur atau kafir karena bekerja sama dengan non-Islam karena dianggap merugikan kepentingan Islam. Inilah sehingga pemerintah berusaha turun tangan mengontrol lebih ketat bagaimana kurikulum dan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan Islam di masyarakat. Salah satu bentuk kontrol pemerintah itu adalah adanya pengakuan bahwa setiap lulusan lembaga pendidikan Islam harus mendapat lisensi dari pemerintah kalau ingin diakui. Jadi pengakuan pemerintah itu adalah yakni dalam bentuk ijazah misalnya atau dalam bentuk nomor induk ya kelulusan supaya pemerintah punya tanggung jawab dan kontrol terhadap sistem kurikulum dan sistem pendidikan yang dikembangkan di sekolah itu atau di lembaga pendidikan Islam. Dampak yang kita bisa lihat adalah negara selalu hadir dalam dunia pendidikan agama Islam. Nah ini kalau dalam konteks kebijakan politik atau politik pendidikan, kadang pendidikan agama Islam itu dirugikan karena negara terlalu jauh untuk hadir di dalam dunia pendidikan Islam dan tentu setiap rezim itu memiliki visi dan misi, memiliki mindset yang mungkin saja cenderung kepada hal-hal yang tidak sejalan dengan hakikat pendidikan Islam. Mungkin saja rezim yang ada lebih mengarah kepada sekularisme atau kapitalisme atau neoliberalisme sehingga pendidikan Islam dipaksakan untuk mengikuti arahan dari rezim itu. Dan ini akan berdampak besar di dalam bangunan
tatanan pendidikan agama Islam itu sendiri. Kemudian studi Islam di institusi PAI, ya, ini studi Islam di institusi PAI harus mengacu kepada visi dan misi rezim. Nah ini yang agak fatal ini. Ya, salah satu di antaranya adalah yang mungkin nanti dibahas oleh pemakalah. Misalnya tadi saya singgung tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, orientasi dari kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang diusung oleh Menteri Pendidikan yang ada di rezim sekarang ini, itu lebih mengarah kepada standar ukuran terserapnya di dunia kerja setiap lulusan lembaga pendidikan. Nah, pendidikan yang dianggap bermutu adalah pendidikan yang mudah terserap dalam pangsa pasar. Nah, sehingga di dalam studi Islam akan mengalami stagnasi, akan lebih bersifat pragmatis dan akan mengalami roh epistemologi. Misalnya, masyarakat tidak akan tertarik lagi ke dalam studi seperti ilmu hadis, tafsir Al-Quran, studi pemikiran Islam, studi tasawuf, dan seterusnya, karena dianggap tidak punya pangsa pasar di masyarakat. Nah, itu yang terjadi banyak sekarang di perguruan tinggi terutama, yakni kosongnya peminat dari masyarakat dalam program studi yang benar-benar mengarah kepada Islamic study atau studi Islam. Misalnya prodi tafsir hadis. Ya, kalau sarjana tafsir hadis itu mereka bingung mau mendaftar di mana. Ya, misalnya ya, ini pangsa pasar yang dilihat. Kalau mendaftar jadi guru agama, maka itu tidak ada formasi yang biasanya tertera di pendaftaran atau penerimaan ASN menjadi guru hadis. Yang ada adalah sarjana agama atau sarjana PAI. Nah, ini kalau semata-mata mengarah kepada alumni yang harus terserap dalam dunia kerja. Nah, akhirnya dampaknya itu adalah bagaimana epistemologi di dalam studi Islam atau dinamika dan transformasi ilmu keislaman ini akan menjadi mandek. Nah, ini akan menjadi mandek sehingga nantinya Islam akan tertatih-tatih di dalam memberikan solusi atas problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karena sudah tidak diminati lagi studi-studi keislaman, terutama di dunia perguruan tinggi. Nah, ini khasanah keilmuan Islam akan menjadi mandek. Nah, itu karena orientasinya adalah orientasi kerja. Perguruan tinggi sekarang cenderung menjadi perguruan tinggi tukang, sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Prodi yang dibuka sekarang adalah prodi yang alumninya siap kerja, bukan alumninya yang siap berpikir. Nah, ini yang jadi problem dalam konteks sekarang dan tergantung kepada visi dan misi rezim yang berkuasa pada saat itu. Dan kemudian ketika negara terlalu jauh masuk hadir di dalam dunia pendidikan agama Islam, ini akan membuka peluang adanya satu tanda petik pemaksaan umat untuk mengikuti salah satu mazhab atau salah satu firqah, salah satu bentuk pemikiran. Nah, ini yang rentan. Misalnya kemarin ada yang muncul istilah Islam Nusantara, yang jargonnya dulu adalah Islam rahmatan lil alamin. Nah, Islam Nusantara ini yang dikembangkan oleh salah satu ormas tertentu dan menggunakan kekuasaan
atau rezim untuk menggolkan istilah itu. Padahal banyak ormas Islam yang tidak sepakat dengan istilah itu. Tapi inilah yang dikembangkan terutama di Kementerian Agama, dan ini yang melahirkan perdebatan, melahirkan konflik atau perang urat saraf tentang kenapa mesti dipaksakan tanda petik menggunakan istilah itu seperti Islam Nusantara. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana. Kita sering diperhadapkan dengan hal-hal yang sederhana itu, tapi memiliki bias yang cukup besar di tengah masyarakat. Karena rezim atau penguasa terlalu jauh masuk mengintervensi dunia pendidikan Islam. Nah, oleh karena itu, sehingga umat berbalik menjadi sensitif terhadap berbagai kebijakan rezim. Setiap rezim mengeluarkan kebijakan, itu boleh jadi mengundang kecurigaan dari masyarakat. Karena sudah berkali-kali barangkali ada hal traumatis bahwa kebijakan itu pasti tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, ini karena adanya rentetan berbagai macam tindakan, kebijakan, keputusan rezim terhadap dunia pendidikan Islam. Nah, inilah yang mencoba mengotak-atik ya keharmonisan di tengah masyarakat itu menjadi mengkristal untuk memberikan otokritik terhadap rezim itu sendiri. Karena dinilai setiap kebijakan itu pasti tidak berpihak kepada umat Islam. Jadi kecurigaan dan ketidakpercayaan akan semakin rentan. Dan inilah sampai muncul ke permukaan bahwa yang namanya radikal, terorisme, itu adalah by design, sesuatu yang diciptakan. Itu akibat dari adanya mungkin kebijakan-kebijakan dari rezim kepada umat yang dianggap tidak proporsional, yang dianggap tidak berpihak. Ya, misalnya dulu ada, kalau tidak salah, Suyono ya. Itu ditangkap oleh pihak Densus 88, kemudian langsung dituduh sebagai dalang teroris, lalu kabarnya meninggal dunia. Kemudian didampingi oleh Komnas HAM dan Muhammadiyah melakukan otopsi dan interogasi, investigasi, dan ternyata kalau salah namanya Suyono ini bukanlah bagian dari dalang atau jaringan terorisme. Nah, ini adanya kesalahan-kesalahan seperti ini membuat masyarakat menjadi trauma dan membuat masyarakat menjadi tidak percaya bahwa hal itu adalah bagian dari by design. Kemudian dalam konteks selanjutnya adalah pendidikan politik. Bahwa ternyata di masyarakat juga diberikan semacam kebijakan yang mengarah kepada pendidikan politik. Jadi pendidikan politik ini kalau di masyarakat lebih mengarah kepada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam konteks politik. Contoh sederhana adalah ketika ada pesta demokrasi, diharapkan masyarakat berpartisipasi untuk menghadiri TPS-TPS dan menyalurkan suaranya. Jadi itu salah satu contoh terkait dengan pendidikan politik. Kenapa harus seperti itu? Karena rakyat adalah pemilik negara. Jadi rakyat ini sebagai penguasa, sebagai pemegang kedaulatan, sehingga konteks politik adalah tanggung jawab rakyat. Nah, di dalam hal ini, ya, setiap rakyat dituntut berpartisipasi terhadap negara sosial. Ketika selesai memilih, menyalurkan suaranya untuk
memilih pemimpin atau wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, maka rakyat dituntut untuk berpartisipasi, mengontrol wakil-wakilnya, mengontrol orang yang dipilih sebagai pemimpin. Jadi tidak boleh tinggal diam. Nah, sekarang kan ya kalau kita berpartisipasi dianggap bermain politik. Kalau kita mengkritik dianggap membangkang atau jangan sampai dituduh makar misalnya. Ini yang repot sehingga masyarakat banyak yang cuek, banyak yang tidak peduli. Lebih baik kita berada di zona nyaman daripada selalu dicurigai. Ya. Kemudian supaya banyak kanal untuk bisa memainkan peran politik di masyarakat itu, maka pendidikan politik ini tidak hanya mengandalkan tugas partai politik. Karena partai politik ini kadang mengedepankan kepentingan politiknya, partai politiknya yang tidak sejalan, yang tidak senyawa dengan kepentingan masyarakat. Akhirnya ya yang terjadi dalam dunia politik itu yang dinilai sibuk dengan persaingan, intrik, konspirasi, berbagai konstelasi dalam demokrasi, ya itu yang dilakukan oleh partai politik yang kadang menabrak pakem-pakem sosial, yang kadang menabrak nilai-nilai yang sudah tertanam di tengah masyarakat. Itu yang kadang partai politik itu melampaui batas. Justru yang diharapkan adalah memperkenalkan etika, memperkenalkan pendidikan politik, memperkenalkan tatanan sosial. Tapi di balik itu justru kita menjadi orang yang terkontaminasi penyakit-penyakit kapitalisme, pragmatisme, sekularisme, dan seterusnya karena adanya peran-peran partai politik yang cenderung tanda petik menghalalkan segala cara. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol, jadi pendidikan politik itu proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab rakyat dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, dulu ketika saya masih aktif di pemantau pemilihan, apakah di pilkada, pilgub maupun pilpres, itu elit-elit bangsa mengatakan kita perlu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat supaya tidak ada money politik, tidak ada serangan pajar, ya tidak ada jual beli suara dan seterusnya. Saya bertahan dan saya mengatakan masyarakat itu sudah cerdas, masyarakat itu sudah dewasa dalam berpolitik. Yang tidak dewasa itu adalah para elit-elit politik yang cenderung memaksakan kehendak melalui dengan modal yang besar itu. Saya bilang, coba lihat, yang bisa menjadi pemimpin adalah yang punya modal. Yang walaupun tidak kompeten menjadi pemimpin, dia bisa maju karena punya modal. Orang yang kompeten di tengah masyarakat itu tidak bisa maju kalau tidak punya modal. Nah, kemudian pemimpin itu cenderung oligarki. Kenapa? Ya, karena ketika bapaknya sudah selesai 2 periode dan memiliki modal besar, tidak ada yang bisa maju karena tidak punya modal. Akhirnya dilanjutkan oleh anggota keluarga lain. Ini adalah pendidikan yang tidak bagus di tengah masyarakat, akan melahirkan kecemburuan sosial, melahirkan fatalisme bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena itu tadi, standarnya adalah yang punya modal. Yang bisa mencalonkan diri adalah yang punya mahar untuk partai politik. Ya, saya dengar-dengar untuk di pilkada sampai 2 miliar untuk membayar partai politik sehingga didukung calon itu yang membayar. Bukan cuma itu yang harus dibayar. Yang dibayar juga adalah misalnya lembaga survei
untuk membangun opini publik. Ini juga membutuhkan biaya yang besar. Sehingga ya ada berita kemarin itu ada calon bupati di Sulawesi Selatan yang menghabiskan uang 20 miliar tapi kalah. Sehingga kelihatan menjadi pasien rumah sakit jiwa itu ya. Karena itu ya sampai 20 miliar habis dan ternyata kalah dalam kontestasi di pilkada itu sendiri. Ini adalah hal yang luar biasa, sebuah pendidikan politik yang tidak sesuai dengan marwah budaya bangsa Indonesia. Nah, kemudian ditambah lagi ya, perangkat pelaksana pendidikan politik itu ya seperti parpol, lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pers, ya, lembaga pendidikan, masyarakat, ada ormas, LSM, dan lain-lain. Ini adalah sesungguhnya lembaga-lembaga yang harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tapi justru kadang mereka inilah yang melanggar dari prinsip dan etika pendidikan politik di masyarakat. Ya, misalnya KPU ya. KPU itu kadang dicurigai bahkan dituduh mempermainkan suara dan seterusnya. Bawaslu juga kadang dicurigai main mata dengan pihak-pihak tertentu. Ya, sudah banyak laporan pelanggaran pemilu, tapi Bawaslu kadang dinilai mandek, tidak mau ditindaklanjuti, tapi hanya sanksi yang ringan dan seterusnya. Kemudian pers, ya. Pers ini kadang ya mengeluarkan berita-berita yang selalu atau yang cenderung memperkuat ya, posisi siapa yang bayar. Itu yang juga kita rasakan sekarang ini. Banyak lembaga-lembaga media mainstream itu kadang hanya orientasinya adalah menguntungkan bagi yang bayar dan tidak mengangkat isu-isu yang bisa memperjuangkan atau menyuarakan aspirasi dari rakyat secara umum. Lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, madrasah, pesantren, seharusnya juga ikut memberikan andil di dalam membangun kesadaran partisipasi masyarakat dalam dunia politik itu sendiri. Kemudian masyarakat secara umum, yakni melalui dengan ormas, ormas keagamaan, ormas kepemudaan, ormas profesi, kemudian LSM, dan lain-lain. Jadi inilah pilar-pilar bangsa dalam civil society atau disebut dengan masyarakat madani, yakni di dalam kontrol pemerintah harus ada perangkat-perangkat atau lembaga-lembaga yang bisa memberikan check and balance. Nah, tujuan pendidikan politik adalah meningkatkan kesadaran partisipatif, memilih pimpinan, kontrol sosial, pembangunan bangsa, eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi inilah sebenarnya tujuan pendidikan politik ya. Sejatinya memang sejak di sekolah dasar sudah diperkenalkan tentang pendidikan politik yang sejati, karena ini terkait dengan masalah kesadaran berbangsa, kesadaran tentang eksistensi NKRI, kesadaran tentang partisipasi di dalam kehidupan berbangsa bernegara, kemudian sadar dalam memilih pemimpin yang dianggap bisa membawa perubahan, kemudian melakukan kontrol sosial, memberikan otokritik kepada penguasa, dan seterusnya. Jadi ini sejatinya adalah tujuan pendidikan politik. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan berbasis T, yakni dalam revolusi industri 4.0 inilah yang mendominasi dalam kehidupan sosial sehingga disebut sebagai era disrupsi, era gangguan. Benar-benar kita terganggu oleh revolusi industri ini karena tadinya kita sudah nyaman dalam suasana interaksi, suasana pembelajaran, akhirnya kita terganggu oleh adanya banjirnya teknologi mutakhir sekarang ini.
Dan yang mempromosikan, mempercepat adanya sosialisasi revolusi industri 4.0 itu adalah pandemi COVID, ya, untuk terutama di Indonesia. Jadi walaupun revolusi industri 4.0 ini kalau nggak salah sejak 2017 ya, tapi di Indonesia sudah mulai berkembang, nanti cepat perkembangannya ketika pandemi COVID sejak Februari Maret 2020. Karena di situ dalam dunia pendidikan langsung ditegaskan belajar dari rumah, work from home, ya bekerja dari rumah, sehingga kita menggunakan pendidikan jarak jauh atau istilah blended learning ya, atau secara virtual. Dan inilah yang menghiasi dalam kehidupan pendidikan sekarang ini. Nah, pendidikan yang dianggap bermutu berkualitas sekarang ini adalah pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam membangun sistem pendidikan di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren. Jadi itu salah satu ukurannya. Berapa kali visitasi terutama di perguruan tinggi, pertanyaan utamanya itu adalah bagaimana pemanfaatan TIK di dalam memberikan pelayanan, di dalam mengelola birokrasi manajemen, di dalam membangun good governance atau clean government di dalam tata kelola dan tata pamong perguruan tinggi dan seterusnya. Sampai bagaimana membangun akuntabilitas publik terhadap pengelolaan perguruan tinggi sehingga masyarakat memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi. Itu bisa dilakukan melalui dengan TIK itu sendiri. Jadi ini luar biasa sekarang, kita harus mengarah ke sana. Namun demikian, TIK sekarang masih dianggap mahal, ya, cukup mahal. Nah, TIK sekarang ini ya tentu berimplikasi kepada nilai atau norma sosial. Implikasinya kepada nilai atau norma sosial itu banyak sekali. Tadinya ya kalau ada acara hajatan, datanglah yang punya hajatan ke rumah membawa undangan. Ya sekarang ini yang cukup dengan dimasukkan di WA Group ya macam-macam untuk mengundang acara hajatan itu. Jadi menjadikan IT itu sebagai mediator atau sebagai penyambung lidah sehingga keakraban secara personal itu semakin berkurang atau semakin menurun. Kemudian pertanyaannya muncul kemudian, haruskah itu pendidikan yang kita kembangkan sekarang itu berbasis TIK? Saya kira karena itulah yang menjadi tuntutan sekarang ini, ya mau tidak mau kita harus memanfaatkan TIK sebagai bagian dari instrumen di dalam meningkatkan layanan pendidikan dan pembelajaran. Nah, kalau kita menelaah tentang bagaimana substansi TIK itu, maka yang diciptakan adalah bebas nilai, rasional, dan empiris. Bebas nilai di sini yang dimaksud adalah TIK itu netral, tergantung kepada si penggunanya. Mau dibawa kepada yang baik atau mau dibawa kepada yang buruk. Nah, ini agak berbeda dalam konteks pendidikan agama Islam. Karena dalam Islam itu tidak ada istilah bebas nilai, tapi syarat nilai. Jadi syarat nilai di sini yang dimaksud adalah tidak ada yang diciptakan dalam hidup ini dengan sia-sia. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menciptakan apa yang ada di alam semesta ini dengan punya makna, punya nilai. Jadi bukan bebas nilai. Jadi orang-orang yang menilai bebas nilai itu sesungguhnya adalah yang beraliran sekularisme, sekuler. Ya, jadi misalnya kalau ada pisau, ya pisau itu kalau orang sekuler mengatakan ya bebas nilai. Di mana bebas nilainya ya tergantung yang pegang pisau itu. Jadi pisau itu sesungguhnya bisa baik kalau yang pegang adalah orang baik dan bisa menjadi buruk ketika yang pegang adalah orang buruk. Tapi kalau dalam Islam, pisau itu diciptakan ada orientasinya adalah untuk kebaikan, tapi bisa juga mengarah kepada keburukan. Itulah sisi nilainya. Jadi
Memang di sini sudut pandang yang berbeda nyata antara TIK dengan PAI, bebas nilai. Kemudian rasional. Nah, kalau bicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, itu harus rasional. Kalau ada hal yang tidak rasional, itu bukanlah TIK sesungguhnya. Nah, bagaimana dengan PAI? Nah, kalau di dalam PAI tidak selamanya rasional. Justru banyak yang bersifat suprarasional atau di atasnya yang rasional itu. Nah, ini. Jadi kalau ada yang terlalu mengandalkan TIK sebagai satu-satunya cara untuk mengembangkan, melaksanakan pendidikan Islam, ini akan dikhawatirkan bisa mendegradasi pemahaman atau kedalaman makna dan pesan Islam itu sendiri. Karena TIK itu ciri khasnya adalah rasional. Kalau tidak rasional itu bukan TIK. Nah, itu. Sedangkan Islam itu ya, yang rasional itu adalah ajaran-ajaran yang bersifat duniawi, ajaran-ajaran yang bersifat operasional. Kalau yang suprarasional itu adalah hal yang gaib yang perlu diyakini, yang tidak perlu dipikirkan, tapi perlu diyakini. Ya, seperti tentang surga, neraka, tentang malaikat dan seterusnya. Nah, itu tidak perlu dipikirkan, tapi cukup diyakini. Itulah bukan tidak rasional, tapi memang suprarasional. Suprarasionalnya di sini adalah di atas rasional. Karena rasional itu ada batasnya, maka batas tertingginya rasional itu ada di atasnya, yakni yang disebut dengan suprarasional. Kemudian empiris. Jadi TIK itu selalu bersifat empiris. Nah, empirisnya adalah harus nyata, harus bersifat konkret. Itu TIK. Kalau tidak konkret, tidak empirik, tidak nyata, itu bukanlah TIK sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, ternyata di dalam PAI tidak selamanya PAI itu atau ajaran Islam itu bersifat empirik, bersifat nyata. Ayat. Tadi saya singgung, ada yang bersifat gaib, ya, ada yang bersifat transenden, dan itulah yang tidak bersifat empiris. Jadi inilah yang agak apa namanya perlu kajian secara detail dan sekaligus secara hati-hati bagaimana memanfaatkan TIK itu di dalam pembelajaran PAI. Karena ada beberapa sisi yang tidak sejalan antara PAI dengan TIK itu sendiri. Jadi sesungguhnya ya pendidikan Islam itu mengarahkan kepada syarat nilai. Kemudian TIK itu hanyalah instrumen, ya, bukan tujuan, ya, tapi hanyalah sekadar mediator, instrumen untuk mengarahkan kepada supaya pendidikan itu bisa berjalan efektif dalam pencapaian tujuan. Jadi TIK itu bukanlah sesuatu yang apa namanya yang menjadi tujuan. Nah, kalau ada di luar TIK itu yang bisa menjadikan pendidikan itu efektif, maka TIK tidak perlu diberdayakan. Itu. Jadi karena orientasinya adalah pendidikan itu harus berjalan efektif supaya tercapai tujuan, maka kita mencari instrumen-instrumen pendukungnya. Salah satunya adalah TIK itu sendiri. Nah, kemudian ini tadi disebut dampak daripada TIK itu rasionalisasi. Ya, semuanya harus dirasionalkan kalau TIK. Islam itu harus dirasionalkan, ya, padahal juga ada yang tidak rasional. Kemudian objektifikasi, ya apa adanya, padahal dalam Islam itu tidak selamanya objektif karena ada wilayah-wilayah subjektif. Misalnya kalau orang sholat ada yang khusyuk, kelihatan khusyuk, diam, ada yang menangis ya karena sedih atau apa, itu adalah bersifat subjektif. Ya. Sedangkan dalam TIK itu tidak mengenal istilah subjektifikasi. Tapi yang dikenal adalah objektif, berlaku untuk semua. Tapi kalau apa namanya dalam berislam itu ya dikenal subjektif. Ada objektifnya, ada subjektifnya. Subjektifnya itu apa? Kalau objektifnya adalah sholat untuk semua, ya. Kemudian subjektifnya itu adalah pengalaman dalam sembahyang itu berbeda-beda tergantung personnya. Ya. Jadi itu pengalaman spiritual yang bersifat subjektif. Ya.
Kemudian desakralisasi, dalam TIK itu tidak ada yang sakral itu. Semuanya dianggap biasa saja. Jadi hal-hal neraka itu bisa divisualkan, surga bisa divisualkan, ya hal-hal gaib bisa divisualkan, malaikat, iblis, semuanya bisa divisualkan. Artinya lagi tidak ada yang sakral. Dan ini akan bisa mengendorkan keteguhan keimanan anak didik itu sendiri, karena semuanya bisa diimajinasi. Gitu ya. Jadi diimajinasi dalam bentuk yang empirik, dalam bentuk yang dicitrakan, digambarkan, sehingga tidak domain untuk keyakinan itu menjadi redup. Nah inilah pendidikan Islam ini, misalnya membangun fikir dan zikir secara seimbang sehingga kita menjadi harmoni dalam kehidupan. Jadi TIK adalah hanya sekedar instrumen. Kemudian bagaimana pendidikan Islam ini memberdayakan TIK dalam konteks fikir dan zikir, sehingga keseimbangan itu dalam hidup itu bisa dibangun secara seimbang atau secara harmoni. Saya kira inilah pengantar materi saya pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada tanggapan dari Bapak dan Ibu. Silakan. Terkait dengan ya, Pak Ramli ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin agak setback ke belakang Pak Dokter ini. Tadi sempat mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Pendidikan multikultural. Tadi itu disebutkan ada hierarki. Hierarki mulai dari konvensional, kemudian masuk pada tingkatan moderat, kemudian masuk pada tingkatan liberal, dan masuk selanjutnya pada puncaknya ada disebut dengan neoliberal. Yang saya pertanyakan ini Pak Dokter, apakah hierarki ini merupakan sebuah kemestian yang harus dilalui dari semua institusi pendidikan, ataukah dia sebuah pilihan? Kalau dia sebuah pilihan, dia sebuah kemestian, itu saya karena saya pernah juga mohon diluruskan Ustaz kalau Pak Dokter kalau salah, katanya kebudayaan itu semuanya mengarah arahnya kepada kebudayaan yang dimiliki itu dianggapnya berujung pada kebudayaan bangsa Eropa dan Amerika. Kalau saya sinergikan dengan apa yang dibahas Pak Dokter tadi dan kita lihat dengan kita proyeksikan dengan pendidikan Islam, kayaknya ini kontradiktif, harusnya kontradiktif. Karena kalau paham neolib menjadi puncak dari sebuah penyelenggaraan pendidikan ini sangat mengkhawatirkan bagi kita. Sangat mengkhawatirkan bagi kita karena banyak nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai yang kita yakini. Saya kira ini dari saya Pak Dokter. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang oligarki tadi di pesantren. Oligarki sempat Pak Dokter tentang ini menarik Pak Dokter. Bahwasanya salah satu di antara budaya yang berkembang di pesantren itu adanya budaya oligarki. Menurut pandangan saya tidak selamanya budaya ini negatif. Bisa dimaknai sebagai sebuah hal yang positif karena secara faktual di lapangan memang pesantren itu kadang untuk perkembangannya menuntut budaya seperti ini. Menurut saya, 1-2 pesantren yang saya coba analisa, ya memang pesantren untuk bisa berkembang dan bertahan, ya budaya ini yang harus dipertahankan. Menurut perspektif saya, Pak Dokter. Wallahu alam, ini butuh arahan, masukan dari Pak Dokter. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli. Mungkin masih ada dari audiens. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Iya, kalau saya simpulkan apa yang telah disampaikan dari awal sampai sekarang bahwa keterbelakangan atau kemunduran pendidikan Islam itu disebabkan karena umat Islam itu sendiri dan yang kedua adalah faktor pemerintah sendiri. Munculnya beberapa
pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti pendidikan karakter, multikultural, dan lain-lain itu tadi adalah mungkin karena ketidakmampuan umat Islam sendiri menawarkan konsepnya, bahwa konsep pendidikan Islam itu bagus untuk diterapkan di Indonesia. Demikian tanggapan saya, Pak Rektor. Mohon Ya. pencerahan. Ya. Ya, terima kasih Pak Gunadi ya, atas tanggapannya. Jadi saya langsung saja berikan komentar untuk Pak Ramli ya, terkait dengan multikultural. Jadi tadi itu hanya misalnya tahapan-tahapan ya, itu adalah yang bersifat natural di dalam proses perkembangan pemikiran manusia. Yang misalnya dari yang konvensional atau yang tradisional menuju kepada sikap moderat, kemudian sampai ke liberal. Tapi kalau dalam konteks ideologi, itu sebenarnya adalah pilihan. Jadi itu sejajar ya, sejajar pilihannya. Apa kita berada di ranah yang konvensional, ya, atau yang disebut dengan fundamental, atau yang orang lain sebutkan golongan radikal, itu ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada moderat, lalu di sampingnya ada yang liberal. Nah, itu kalau menjadi sebuah ideologi dalam konteks adalah sebuah pilihan. Nah, tadi yang saya singgung itu yang pertamanya adalah itu tahapan-tahapan dalam perkembangan pemikiran manusia. Karena memang awalnya di kita ini, misalnya dari kecil itu ya, dasarnya kita menjadi orang yang konvensional itu yang apa ya, yang tidak mudah menerima hal-hal yang baru. Kalau ada yang orang baru datang ya kadang kita curigai dan seterusnya. Tidak mudahlah menerima itu ya, cenderung tertutup gitu ya, dengan adanya informasi baru, dengan budaya baru dan seterusnya, dan menganggap bahwa tradisi kita lah yang paling benar. Nah, itu ya, jadi cenderung eksklusif. Ya, itulah yang saya katakan tadi itu fundamental atau konvensional. Nah, itu yang biasanya dialami bagi masyarakat yang belum berkembang benar daya nalarnya itu, atau kurang piknik dalam konteks berinteraksi nalar antara peradaban satu dengan peradaban yang lain. Nah, kemudian kedua, ya boleh dikatakan ya ketika masyarakat itu ya sudah naik di di perguruan tinggi sudah mulai moderat ya, karena sudah di situ terbangun interaksi yang intens dengan berbagai macam pandangan dan seterusnya. Moderat di sini adalah bersikap terbuka, menghargai perbedaan, bersikap terbuka dengan adanya pola pikir baru dan seterusnya. Tapi masih ada ini wilayah-wilayah yang sakral, wilayah-wilayah yang harus dihormati, itu ada kapingnya tersendiri, tidak bisa disentuh. Tapi pada hal-hal yang bersifat furu'iyah, itulah yang di otak-atik, yang dikembangkan dan seterusnya, karena itu adalah wilayah yang bersifat kreasi. Nah, jadi ada wilayah yang bersifat usuliyah, yang sifatnya kapih, yaitu yang wilayah yang tidak bisa diganggu. Itu wilayah moderat. Misalnya moderatnya itu yakni ada dialog antar umat beragama. Nah, ini supaya tidak terjadi konflik. Jadi dalam konteks moderasinya di sini adalah janganlah memperdebatkan atau mendialogkan tentang masalah akidah. Karena itu menyangkut masalah sakralitas setiap agama. Itu wilayah sensitif setiap agama. Jadi itu di stop di situ. Di situ kaplingnya tidak boleh disentuh dalam konteks dialog antar umat agama. Nah, apa yang didialogkan di situ adalah mempertemukan persepsi tentang nilai-nilai kemanusiaan, misalnya kepedulian, kejujuran, kedisiplinan, apalagi saling menghormati dan seterusnya.
Jadi itu wilayah-wilayah itulah yang didialogkan, didiskusikan. Ini adalah masalah moderasi ya, atau membangun sikap moderat di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kalau masuk di wilayah setelah itu, kalau orang yang agak radikal di dalam pencarian identitas, dia akan maju lagi seperti itu. Jadi kalau orang sudah menuju ke liberal, maka itu dianggap tidak ada yang sakral. Tidak ada yang sakral. Wilayah sakral dalam agama itu dianggap tidak sensitif. Jadi sehingga orang-orang liberal itu mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya, sama Tuhannya, sama surganya, sama nerakanya, dan seterusnya. Yang membedakan itu adalah cara pemberian nama. Ya. Semua agama sama ibadahnya. Yang membedakan itu adalah cara beribadahnya. Jadi ini kan cenderung kepada mencampur adukan antara doktrin antara agama yang satu dan yang lain, dan semua dianggap sama. Ini adalah hanya yang membedakan itu adalah hanya persepsi, hanya pendapat. Ya. Ini adalah orang-orang yang liberalisme ini bagi orang-orang yang misalnya tadi yang berada di posisi konvensional atau moderat, dianggap ini cukup berbahaya karena tidak ada lagi batas demarkasi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Itulah yang diusung sesungguhnya adalah pluralisme. Yang tadi multikultural, plural, tapi kalau sudah masuk pluralisme itu sudah sangat berbahaya karena menganggap semua agama itu sama. Jadi kalau plural itu masih majemuk istilahnya, plural majemuk. Tapi kalau paham tentang kemajemukan itu sesungguhnya dianggap sudah offside di dalam berpikir. Jadi sesungguhnya itu adalah pilihan bagi kita ini dalam mengembangkan Islam melalui lembaga pendidikan, itu adalah pilihan. Di mana kita akan memilih, tentu dengan setiap pilihan itu ada konsekuensi, ada strateginya, ada tujuan yang ingin dicapai, dan saya kira semua pilihan ini banyak pendukungnya dengan argumentasinya masing-masing. Kemudian tadi disebutkan oligarki di pesantren. Pada umumnya ya memang wajar itu kalau pesantren ada terbangun oligarki, karena pesantren itu yang dulu ya biasanya kan didirikan oleh orang-orang yang punya modal atau kiai, dan tentu pesantren itu kan dimiliki oleh yayasan pribadi. Nah, siapa yang akan melanjutkan yayasan pribadi ini ya tentu keturunannya itu. Nah, itulah oligarki itu saya sebut di situ. Nah, memang sesungguhnya kalau dalam konteks bicara oligarki kan tidak selamanya negatif. Ya. Tidak selamanya negatif. Ada yang positifnya. Misalnya ya ketika di dalam pemerintahan di era Khulafaur Rasyidin itu kan ya kadang misalnya Utsman itu dianggap nepotisme yang banyak, tapi itu bisa juga dibenarkan. Kenapa ya? Ketika Islam mulai berkembang, kemudian wakaf Islam sudah banyak, itu tugas pemerintah adalah mencari orang-orang kepercayaan untuk mengelola amanah ini dari umat itu. Ini urusan ibadah, ini urusan agama. Jadi kalau kita sembarang mengambil orang yang belum tentu amanah, ini yang berbahaya. Jadi ya, orang yang bisa diukur kapabilitasnya, tentu orang yang dekat dengan kita selama ini. Tentu yang dekat itu adalah biasanya keluarga. Namun demikian kalau dibawa ke dalam konteks pendidikan dan konteks politik, ini dianggap cukup kurang etis lah misalnya. Kalau misalnya dalam konteks pendidikannya, pendidikan itu mengembangkan potensi, kemudian supaya bisa berkarya, bisa mandiri, bisa bekerja dengan baik. Nah, dalam konteks bekerja,
bekerja itu banyak kanal-kanal atau variabel motivasi sebagai pemicu untuk peningkatan kinerja seseorang. Nah, salah satu motivasinya itu adalah terbukanya ruang untuk pengembangan karir. Nah, jadi ketika ada ruang pengembangan karir, wah ternyata kita bisa jadi wakil kepala sekolah atau jadi kepala sekolah, akhirnya termotivasilah itu orang untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, tapi kalau hanya bilang, wah kita ini jauh panggang dari api, nggak usah mimpi mau menjadi pejabat di sini. Akhirnya apa ya? Cueklah bekerja itu, karena tidak ada motivasi. Kan ada orang yang seperti itu. Motivasi jabatan, ya motivasi uang, motivasi karir, motivasi citra, itu ya. Nah, itu banyaklah yang membuat orang meningkatkan kinerjanya karena ada macam motivasi yang dia miliki untuk itu. Nah, dalam konteks manajemen ada kelemahannya juga itu, karena istilahnya siapa yang mengawasi, siapa yang diawasi. Jadi ya misalnya tentu ya tidak ada manusia yang sempurna. Gitu ya. Mungkin saja ada kelalaian dari pimpinan, gitu ya. Kemudian harus ditegur, gitu. Jadi ini susah itu yang ditegur adalah yang punya yayasan. Nah, ini kan repot itu. Padahal ini ada kelalaian, kehilapan dalam mengelola misalnya aset, dalam mengelola bantuan dari pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi susah. Yang ditegur wakil kepala sekolah. Nah, kemudian wakil kepala sekolah mengadu ke kepala sekolah. Ternyata adik kakak misalnya, kan susah itu ya. Jadi ya kadang ya lebih baik kita diam sajalah menjalankan tugas kita. Itu misalnya sisi kelemahan dalam konteks manajemen. Kemarin ada tesis ya dari mahasiswa itu, penelitian di Baru. Saya berikan contoh itu. Misalnya kalau guru itu di madrasah lalu dia malas datang, dan kita ini sebagai koleganya selalu bertambah jam kerja kita, jam mengajar kita, karena menutupi tugasnya teman yang selalu jarang hadir. Kita mau tegur, tapi ponakannya kepala sekolah, ponakannya yang punya yayasan. Bagaimana caranya? Jadi kinerja tidak akan bisa baik itu ya. Nah, itu sisi kelemahan, karena ada oligarki di dalam. Nah, memang ya ada sisi positifnya juga itu. Jadi saya kira ini apa namanya? Masing-masing punya pertimbangan, masing-masing punya pandangan terkait dengan oligarki. Kalau berbagai macam interpretasi, saya kira itu punya sisi positif dan punya sisi negatifnya itu ya. Jadi kemudian Pak Gunadi ya, keterbelakangan pendidikan Islam ya, ada penyebabnya dari umat Islam dan dari pemerintah. Saya setuju Pak Gunadi ya. Karena kita ini terlalu terkuras waktu kita untuk mengurusi hal-hal yang tidak substantif. Kita disibukkan dengan memperdebatkan hal-hal yang sepele. Nah, misalnya kunut tidak kunut, ya, maulid tidak maulid, habis saja waktu di situ. Akhirnya apa ya? Kita berputar-putar di situ, tidak ada kreativitas. Karena larut dalam perdebatan itu, akhirnya saling mencurigai dan tidak bisa bekerja sama. Akhirnya di dalam konteks politik, ya tentu siapa yang diangkat, siapa dia, apa jaketnya, macam-macam. Itu semua berdampak di situ. Karena kita sudah terpetakan. Siapa yang mengacak-acak kita, yang mengadu-adu kita tentang kebersamaan, walaupun ya di tengah berbagai ormas Islam. Itu biasanya dari tanda petik itu dari pemerintah juga selaku pemegang kedaulatan secara politik. Ya. Ini yang terjadi sekarang juga itu ya. Terjadi sekarang itu. Ada misalnya FPI yang dipersoalkan itu.
Itu karena di belakang pemerintah ada yang mendukung supaya polisi bersikap tegas itu untuk itu ya merongrong misalnya FPI gitu. Itu yang membuat saya sedih itu ya. Ini kita diadu gitu ya. Siapa yang mengadu? Ya pemerintah lah gitu ya. Karena polisi itu di bawah naungan langsung presiden. Nah, kita diadu, jadi kita kehabisan energi berputar-putar di sini. Seharusnya pemerintah itu ya bagaimana memberikan membangun dialog, ya, membangun komunikasi, kebersamaan. Kalau berbeda itu adalah bagian dari miniatur dalam pemikiran, bagian dari miniatur dalam dinamika itu. Kalau tidak ada perbedaan ya tidak ada kemajuan. Itulah yang perlu di-manage dengan baik ya supaya kita bisa maju. Bukan dibawa ke ranah konflik yang berkepanjangan dan kita habis di situ. Terkuras semua di situ. Akhirnya apa yang terjadi ya di dalam konteks kebijakan itu ada sekolah swasta yang mendapat bantuan banyak, ada juga sekolah swasta yang tidak mendapat bantuan apa-apa. Itu karena itu ya umat Islam yang gontok-gontokan di bawah, lalu pada pergi curhat di penguasa itu melihat siapa yang masanya banyak, siapa yang masanya kecil, lebih diambil masanya banyak. Nah itu sudah yang terjadi. Inilah kita bingung memulai dari mana sekarang ini. Tapi bagi saya adalah saya kira umat Islam harus sadar bahwa kita memang selalu menjadi objek untuk dikerjain. Kita adalah umat Islam yang terbesar di dunia, adalah Indonesia. Indonesia adalah negara kaya raya. Ya, Indonesia adalah negara yang penuh dengan flora dan fauna, yang punya hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah menjadi objek yang akan dikuras, dikejar oleh seluruh dunia. Karena di dunia luar itu ya sudah terancam sandang pangan dan papannya. Gitu ya. Yang tersedia cuma di Indonesia yang begitu banyak melimpah. Makanya datanglah di sini dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam konspirasi. Sehingga Amin Rais itu menulis sebuah buku yang agak menggelitik ya, Indonesia yang retak. Gitu. Jadi itu yang dilihat itu, Indonesia yang retak. Akhirnya ini misalnya Pak Gatot Nurmantio itu mengatakan ya, kita berada di ambang kehancuran ya, karena ada musuh kita dalam konteks proximity. Ya, ada proksi, ya, proksi itu adalah serangan yang sudah ada di depan mata kita. Itu yang terjadi gitu sekarang ini. Jadi itulah yang terjadi hiruk pikuk itu sehingga kita tidak bisa konsentrasi untuk membangun lembaga pendidikan. Sekiranya inilah yang sempat saya sampaikan untuk mengomentari dari tanggapan Pak Ramli dan Pak Gunadi. Mudah-mudahan mewakili. Kalau belum mewakili nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekiranya demikian Bapak dan Ibu pertemuan kita kali ini. Karena sudah pukul 5 lewat, kita berikan waktu kepada ibu-ibu untuk menyiapkan tugas pokok dalam keluarga. Biasanya kalau sore begini ya sudah sibuk gitu ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dan terima kasih banyak atas segala atensinya. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang dengan presentasi materi yang sudah saya kirim ke Pak Iqbal, 4 makalah, kalau tidak salah, dibagi ya 4 kelompok dari keseluruhan teman-teman. Ya. Sekiranya demikian Bapak dan Ibu sekalian, cukup sampai di sini pertemuan kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.